Temen gue tuh buat beraniin diri buat naik ke kloset buat ngintip. Pas diintip bang, bener Tina ada di dalam. Lagi duduk di kloset, matanya pandangannya ngadep ke satu titik, tapi kayak kosong doang gitu bang. Oh iya. Dan lu tau bang, si Tina lagi ngapain? Duduk di kloset tapi kayak gini bang. Begini. Pada saat gue masuk, itu gue ngeliat ada pohon bambu di sebelah kiri. Nah itu kan gue nyampe sekitar jam 12, jam setengah satuan lah ya, masih siang. Itu gue ngeliat bang, ada sosok hitam, tinggi, gede banget bang. Sampai gue ngeliat di kaca spion kiri, itu gue cuma ngeliat kayak cuma sampai bagian pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Seperti biasa malam ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat bakti sosial di salah satu desa di daerah Cianjur. Kita sapa dulu aja, sebelah gue udah ada Bang Rizky. Halo Bang. Ya, siap Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kan bakti sosial Bang ya? Bakti sosial. Nah, salah satu desa nggak kita sebut lah desanya. Iya. Berarti ini namanya bakti sosial ini datengin desa-desa yang bisa dibilang terpencil ya Bang ya? Iya betul. Untuk memberikan bantuan segala macam. Betul. Nah ini kan daerah Cianjur Bang. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bang? Itu tahun 2023 kemarin. Baru dan bulan Juli. Buset dah, baru banget ya. Masih fresh. Makanya tadi sempat cerita nih, sampai datang ngikut ke rumah gitu. Iya, ngikut ke rumah. Okay. Ada sesuatu yang sampai ngikut ke rumah. Oke. Untuk ceritanya nanti ya di akhir nih Bang ya. Kenapa-kenapanya. Dan kan bakti sosial, nah, itu acara dari mana sih Bang kalau boleh tahu? Jadi gue kan sama temen-temen alumni SMK gue, itu tuh awalnya kayak cuma iseng-iseng doang Bang. Kita tuh bikin kegiatan sosial yuk gitu awalnya. Itu mulai 2017 itu. Nah, tapi alhamdulillahnya kita ternyata yang ber-12 orang ini emang punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Jadi kayak ngerasa senang dan kita malah jadiin kayak hobi lah gitu ibaratnya gitu. Iya. Berarti ini dari tahun 2017 ini nih? Iya, sampai sekarang. Gitu. Dan yang parah dibilang parah ya? Yang tahun kemarin nih? Tahun kemarin itu. Gitu. Oke. Itu untuk cerita gimana kita tahan dulu Bang ya. Siap. Oke. Seperti biasa nih, sebelum masuk cerita, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nih, nyalakan juga lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah Bang, nggak usah lama-lama. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Jadi pada bulan Juli 2023 kemarin, itu gue sama temen-temen gue ngadain kegiatan bakti sosial. Untuk di daerah mananya itu di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tapi sebelumnya maaf Bang, gue nggak bisa sebutin desanya desa apa karena yang menyangkut privasi juga ya. Gitu. Nah, jadi sebelum gue cerita Bang, gue infoin dulu Bang. Yang berangkat ke sana itu ada 12 orang, gue dan 12 orang. Nah, di antara 12 ini, itu ada 3 orang perempuan. Untuk nama-namanya ini nanti akan ada cuma 2 nama yang gue sebutin. Oke. Yang pertama, kita sebutnya namanya Tina, temen gue cewek. Dan yang kedua ini Denny. Denny ini sebagai translator yang bisa bahasa Sunda. Karena kebetulan nih, temen-temen gue gitu, nggak ada yang bisa bahasa Sunda kecuali si Denny ini. Gitu. Nah, si Tina ini itu punya kebiasaan Bang. Dia bisa ngerasain sesuatu yang nggak kelihatan dan dia bisa ngeliat sesuatu yang nggak kelihatan. Peka lah ya. Peka. Gitu. Nah, kayak pada bulan Juli itu kita udah nentuin desanya desa apa dan udah disurvei juga desanya dan memang sangat membutuhkan bantuan lah gitu Bang ibaratnya Bang. Betul, akhirnya kita mutusin buat berangkat pada saat itu. Itu jarak perjalanan itu kurang lebih dari Jakarta itu sekitar 4-5 jam Bang, kalau naik mobil itu. Nah itu gue kan ada 2 mobil Bang. Nah di 2 mobil ini
itu drivernya itu nggak ada yang bisa gantiin. Di mobil satu gue yang nyetir. Di mobil yang kedua ada satu temen gue. Tapi ini kita nggak ada serep gitu, ibaratnya nggak ada cadangan. Bener-bener cuma sendiri doang nyetir gitu. Nah akhirnya berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 8 pagi lah. Sekitar jam 8 pagi kita berangkat. Nah, terus di tengah-tengah perjalanan itu si teman gue si Tina ini tiba-tiba ngomong gini, Bang. Teman lu nggak bakal selamat. Tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Itu gua kaget tuh, Bang. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Nah, pada saat jadi gini, Bang. Tadi gua belum sampein, sorry. Di mobil yang gua bawa ini, itu ada 6 orang. Gua, terus si Denny, yang tadi gua bilang sebagai translator ini. Nah, terus yang ceweknya itu 2 doang di mobil gua. Yang satunya di mobil yang kedua. Si Tina, posisinya itu ada persis di belakang gua. Di belakang driver. Jadi kan kita berenam, jadi dua belakang gitu. Si Tina ini adanya di belakang gua persis. Kalau lu nyetir, kan nggak mungkin, Bang, pandangan lu cuma ke depan aja. Naluri, ketika lu lagi nyetir mobil, pasti kan lu ngeliat spion kanan, spion kiri, kaca tengah. Betul. Pada saat dia ngomong kayak gitu, Bang, itu gua ngeliat ke arah Tina, matanya tuh kosong, Bang, pandangan kosong. Kayak gini doang, Bang. Temen lu nggak bakal selamat. Dan itu ngomongnya pakai bahasa Sunda. Sunda. Nah, kenapa gue bisa tahu artinya itu? Si Denny yang ngomong. Gue nanya, ngomong apaan, Den? Ya, yang artinya tadi yang gue sampein itu. Sebenarnya, Bang, si Tina itu nggak bisa bahasa Sunda. Tapi tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Nah, terus udahlah, akhirnya kita ngobrol lagi buat nyairin suasana. Gue style musik, style radio gitu-gitu lah ya. Terus gue ngobrol-ngobrol sama temen-temen gue yang lain. Terus tiba-tiba lagi nih, Bang, kan gue niatnya mau ke rest area. Karena emang temen gue ada yang bilang, Ki, minggir lu dong, gue pengen ke kamar mandi gitu ya. Udah, gue bilang ntar depan kalau ada rest area kita minggir. Pas gue mau minggir ke rest area, itu si Tina ngomong kayak gini. Kita di sana udah banyak yang nunggu. Nah, gua kan nggak mikir ke arah situ, Bang. Artinya nggak mikir nunggu apaan sih. Gua tuh mikirnya, oh ya berarti emang kita disambut dengan baik gitu kan. Sama warganya ya. Sama warga gitu, sama warga situ gitu. Terus ya udah tuh omongannya dia nggak ada yang ngegubris, Bang, sama sekali. Udah tuh akhirnya kita minggir ke rest area. Nah, gua liat di maps tuh, oh perjalanan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam lagi kita sampai di desa itu. Gitu ya udah tuh akhirnya pas gua minggir, otomatis juga mobil yang belakang, mobil yang kedua ini ikut minggir juga. Nah terus udah tuh, gue bilang ke teman-teman gue, udah kalau yang mau makan, yang mau sarapan, yang mau ngopi silakan, yang mau ke kamar mandi gitu kan. Udah tuh akhirnya pada mencar tuh, Bang, mencar. Nah gue duduk di bangku gitu, bangku panjang. Terus si 3 orang ini yang cewek, itu gue ngeliat, Bang, dia ke kamar mandi tuh, bertiga nih ke kamar mandi. Udah tuh pas teman-teman gue udah hampir ngumpul semua, si 3 orang yang tadi ke kamar mandi pun juga udah selesai gitu. Cuman kan tadi kan bertiga tuh, Bang, ya ke kamar mandi. Pas balik ini cuman berdua, Bang. Yang nggak ada siapa tuh? Tina. Yang nggak ada nih Tina. Gue nanya dong, si Tina kemana? Si temen gue yang 2 orang ini juga nggak ngeh kalau si Tina nggak ada, karena dia ngerasa si Tina tadi udah ngikutin dia jalan. Iya. Lah, kemana nih anak gitu? Udah. Kira kita tungguin tuh, Bang, 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak datang juga. Gue bilang temen gue nih, gimana nih? Ya udah samperin tuh. Akhirnya gue nyuruh si 2 orang teman gue yang cewek ini untuk nyamperin Tina ke kamar mandi buat mastiin gitu kan. Cuman gue masih positif, Bang. Gue mikirnya nih bocah tidur nih kayaknya nih gitu. Kamar mandi tidur. Iya. Nah, kira masuk balik lagi tuh si temen gue yang 2 cewek ini ke kamar mandi itu. Kan di toiletnya itu, kamar mandinya pintunya bukan yang full gitu, Bang, tapi yang kayak cuman sampai sebetis doang gitu. Iya. Jadi kan di bawahnya masih kelihatan ya. Dipanggil kan. Nah itu kan kamar mandinya ada 5, Bang. Ada 5 pintu gitu. Itu yang ketutup cuman 1, 4-nya kebuka. Berarti kan otomatis cuman 1 ini yang ada isinya, yang ada orang di dalam. Diketok-ketok, tapi nggak ada jawaban. Tin gitu. Nggak ada jawaban. Nah terus nggak lama ada petugas pembersih kamar mandinya datang, nanya ke temen gua, ada apa, Mbak? Saya nyari teman saya, tadi ke kamar mandi, cuman nggak balik-balik, gitu. Terus kata si petugasnya ini, ya udah Mbak pelan-pelan deh naik ke kloset, kan kloset duduk gitu kan. Pelan-pelan naik ke kloset, intip si temennya ada di kamar mandi itu atau enggak gitu. Temen gua awalnya nggak mau tuh, Bang. Terus temen gue ini mastiin ngintip dari bawah yang pintu itu. Pas diintip bener sepatunya sepatu si Tina, karena si teman gue ini mungkin apal banget sama sepatunya yang dipakai gitu ya. Iya. Terus ini bener nih Tina di dalamnya gitu. Ya udah
Akhirnya si temen gue tuh buat beraniin diri buat naik ke kloset buat ngintip. Pas diintip bang, bener Tina ada di dalam. Lagi duduk di kloset, matanya pandangannya ngadep ke satu titik, tapi kayak kosong doang gitu bang. Oh iya. Dan lu tau bang, si Tina lagi ngapain? Duduk di kloset tapi kayak gini bang. Begini. Gue merinding nih bang. Begini. Pandangannya fokus ke satu titik. Kosong aja. Kosong. Dipanggil nggak jawab-jawab. Oh, buset. Terus akhirnya dicipratin air tuh sama temen gue, tin gitu. Akhirnya sadar tuh. Udahlah, gue nggak tahu gimana ceritanya. Maksudnya apa yang dia bicarain di dalam toilet itu keluar, si Tina dibawa, itu masih dalam keadaan kayak setengah sadar gitu bang, kayak pelanga, linglung gitu ya? Iya kayak orang linglung. Gue panggil kan, tin gitu. Lu nggak apa-apa? Nengok ke gue tuh nengok kayak orang sebel bang, kayak orang bete gitu, gini doang. Nggak nyaut, nggak jawab sama sekali. Udah tuh. Gue nanya kan ke teman-teman gue, ini gimana? Mau dilanjut nggak nih? Gue emang bukan penanggung jawab bang di tim ini. Cuma gue salah satu orang yang paling kompor. Buat kalau ngadain kegiatan-kegiatan kayak gitu kayak, udah ayo nggak usah pakai banyak mikir gitu lah intinya. Jadi kalau misalkan sampai ada apa-apa, gue mungkin orang yang paling merasa bersalah gitu. Karena gue yang paling kasarnya paling bawel lah gitu. Iya. Udah tuh. Kira teman-teman gue mutusin buat ya udah karena udah tanggung juga, udah mau sampai, udah gas aja gitu ya udah. Kira kita mutusin buat lanjutin perjalanan. Nah di tengah-tengah perjalanan itu bang, gue ngeliat Tina itu bener-bener kayak orang habis kayak notis gitu bang, gimana sih bener-bener kosong, cuman diem doang, nggak ada. Kita nih yang sisanya berlima ngobrol ketawa-tawa, dia cuman diem doang. Terus kita panggil nih, Tin. Nggak jawab bang, sama sekali nggak jawab, nggak nyaut gitu. Pada saat kita udah bener-bener di jalan dan mau ke arah desa itu, dia ngomong hal yang sama bang. Temen lu nggak bakalan selamat. Tapi masih bahasa Sunda juga. Masih pakai bahasa Sunda, dan itu gue bener-bener ngelihat untuk kedua kalinya dia ngomong kayak gitu dengan tatapan kosong bang. Cuman ngeliat ke depan doang gini, temen lu nggak bakal selamat gitu. Iya. Karena ya gue ngeliat dari kaca tengah kan. Iya. Gitu. Temen lu nggak bakal selamat. Nah di sini gue nanya nih, gue gubris omongannya dia. Maksudnya apa sih dia tadi ngomong temen lu nggak bakal selamat. Abis gue nyautin gitu, buang muka bang, karena gue ngeliatin dia dari kaca tengah nih, terus dia kayak buang muka gitu. Nah udah tuh, alhamdulillah sih nggak ada apa-apa bang. Nah akhirnya singkat cerita, kita udah hampir sampai nih di desa ini. Cuma yang bikin gue, kalau tadi kan mungkin teman-teman gue yang kepikiran gitu, kalau sekarang gue udah mulai agak-agak kepikiran dan jujur gue bete tuh bang pada saat itu, karena trek yang gue lewati untuk ke desa itu kayak pembangunan yang nggak dilanjutin bang, bangunan jalan yang nggak dilanjutin. Iya. Jadi kan untuk desanya itu dari jalan utama, jalan besar masuk ke gang, dari gangnya itu kurang lebih masih 5-6 kilo lagi ke dalam. Jauh juga. Jauh, dan ini tuh adanya di kaki gunung bang. Oke. Gitu, bener-bener jauh. Setengah jalan dari jalan raya ke masuk ke gang itu emang aspal, sisanya udah bang kayak jalanan. Ya pedalaman gimana sih bang, batu, tanah, dan itu kondisinya habis gerimis. Becek. Licin banget. Terus juga treknya yang turunan, letter S, tanjak, kayak gitu-gitu. Nah terus singkat cerita, kira gue sampai nih bang, udah mau sampai di desa ini, temen gue bilang, Ki jangan terlalu ngebut, gangnya yang sebelah kiri gitu. Akhirnya gue ngeliat tuh bang ada satu gang gitu, depannya ada gapura. Nah ini gue di sini udah mulai ini nih bang, udah mulai dikasih tanda kalau ada apa-apa di desa ini. Pada saat gue masuk, itu gue ngeliat ada pohon bambu di sebelah kiri. Nah itu kan gue nyampe sekitar jam 12, jam setengah satuan lah ya, masih siang. Itu gue ngeliat bang, ada sosok hitam, tinggi, gede banget bang. Sampai gue ngeliat di kaca spion kiri, itu gue cuma ngeliat kayak cuma sampai bagian pinggang. Siang-siang berarti? Siang-siang, iya zuhur lah, jam 12 setengah satuan. Yang gue nggak ternyata si Tina itu lagi ngeliatin ke pohon bambu itu. Dan dia lagi ngomong bang, tapi ngomongnya kayak cuman komat kamit, tapi kayak lagi komunikasi sama sesuatu bang. Oh iya. Jadi kayak ngeliat ke pohon bambu itu, terus kayak gitu-gitu. Gue diem nih, gue sengaja mau dengerin ini anak lagi ngomong apaan sih gitu. Nggak kedengeran dan nggak ketahuan apa yang diomongin, tapi kayak lagi komunikasi gitu bang. Udah tuh, gue dalam hati udah bilang gini, kalau emang lu cuma ngasih pertanda, silahkan. Tapi tolong sampai nanti gue pulang, jangan ada apa-apa. Jangan musik-musik gue, karena gue juga nggak akan pernah musik-musik lu. Dalam hati gue ngomong gitu.
Nah, sorry Bang, tadi mungkin juga gue lupa untuk nyampein kenapa gue bisa ngelihat itu, karena gue pribadi juga, ya gue nggak tahu ini kelebihan atau apa sih ya, intinya gue bisa ngelihat kayak gitu-gitu. Dari lahir itu? Iya, keturunan gitu, kan dari bokap gue. Akhirnya singkat cerita sampai nih Bang, gue di desa itu. Kalau lo inget tadi yang gue bilang Bang, si Tiana kan bilang, kita banyak banget yang nunggu. Iya. Pada saat gue nyampe itu cuma ada 3 orang. Kepala desa dan perangkat-perangkat lainnya ya. Itu cuma ada 3 orang. Warganya ada, tapi di dalam-dalam posko, di dalam-dalam tenda gitu. Oh iya. Sedangkan tadi kan si Tina ngomong, kita udah banyak banget yang nungguin. Nunggu ya. Loh pas gue nyampe, gue cuma dalam hati doang. Ini anak katanya udah banyak yang nungguin, kok cuma 3 orang doang yang nyambut, kata gue ya. Udah tuh Bang, pas mobil udah berhenti, kita mau turun, dia ngomong ke lima orang teman gue yang ada di dalam mobil ini. Nanti turun, salaman semuanya. Nggak selesai di situ Bang, salaman sama 4-4-nya. 4? Kata si Tina ngomong 4. Kan cuma ada 3. Iya. Nah, gue bilang 4 dari mana sih? Buta mata lu ya? 3. Gue bilang gitu. Dia nggak gubris omongan gue, dia yang turun duluan. Nah, kayak kita kan sibuk dengan barang masing-masing nih kan, terus kayak kita nurunin logistik, kita nurunin baju yang mau kita sumbangin untuk di desa itu gitu kan. Pada saat si Tina habis salaman duluan dengan 3 orang ini, harusnya kan gini Bang, kalau misalkan lu habis salaman sama orang lagi berjejer, kalau lu berdiri di samping orang habis salaman sama orang terakhir, lu berdirinya di samping persis orang terakhir itu harusnya. Tapi ini kayak jarak 2 atau 3 orang Bang. Oh. Jadi berjarak kayak misalkan segini dah. Lu orang terakhir nih, si Tina berdirinya di sini. Agak jauh gitu. Agak jauh. Harusnya kan ya logikanya, maksudnya kalaupun nggak kenal, tapi kan nggak usah terlalu jauh. Iya. Paling nggak cuma di sini. Ini jaraknya kurang lebih segini. Gua dalam hati udah, oh ini maksudnya berempat tuh mungkin ini kali nih. Itu. Tapi gua di situ nggak ngeliat ada apa-apa. Kayak ya udah, maksudnya emang ngelos aja, nggak ada sosok atau bayangan atau apa, nggak ada sama sekali. Nah pada saat kita sampai, ya udah kita briefing, gue briefingin anak-anak juga untuk naruh tugas di mananya gitu kan. Nah kebetulan banget gue kebagian di lansia Bang, di yang orang-orang berumur gitu. Iya. Gitu. Karena menurut teman-teman gue, maksudnya apa ya, gue kayak komunikasi gue kalau sama orang-orang tua tuh dinilainya lebih akrab lah gitu. Nah, dan nih Bang, untuk pas kita sampai berhenti di situ, cukup di situ. Pas malamnya Bang, kan kita ya habis perkenalan gitu kan, maksudnya kayak bonding lah gitu Bang ibaratnya ya. Kayak kita memperkenalkan diri kita, terus kita cerita warawiri, ketawa tiwi gitu kan, dan juga kita kan melakukan itu supaya mereka nggak sedih lagi dengan kejadian bencana itu. Mereka mungkin bisa sedikit ngelupain kejadian yang habis mereka alamin gitu kan. Terus gue lagi ngobrol sama salah satu bapak di situ. Nah ternyata bapak-bapak itu apa ya, berarti dianggap sesepuh lah Bang di desa tersebut. Tentunya gue ngobrol dengan bawa si Denny ini. Karena warga di desa itu cuma 20% yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Selebihnya Sunda semua itu? Selebihnya Sunda semua. Dan ya gue bener-bener nggak ngerti. Bang, gue kan orang Jakarta asli ya. Gue nggak ngerti dengan bahasa Sunda gitu. Gue ada temen sama si Denny. Nah pada saat ngobrol-ngobrol, niatnya gue gini Bang, biar ngobrolnya makin enak, gue mau nawarin minuman, gue mau bikin kopi atau teh gitu kan. Gue bilang ke bapak ini, Pak, mau saya bikinin teh atau kopi nggak gitu. Kata dia boleh. Nah udah tuh Bang, gue bikinin kopi. Dia kan misalnya duduk di sini nih. Nah gue bikin agak di ujung. Terus bapak-bapak ini ngomong Bang, ngomong bahasa Sunda. Tapi gue nggak tahu dia ngomong siapa. Karena kan gue lagi membelakangi dia nih, lagi bikin kopi gitu kan. Terus si Dan ini nyamperin gue, gitu. Kenapa? Tuh bapak-bapaknya ngomong apaan? Temen lu nggak bakalan selamat. Sama kali ya, si Mas Tina tadi. Sama. Gila. Dan ini yang ngomong orang yang dianggap sebagai sesepuh kampung. Iya, tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat. Gue samperin, gue tanya, Bapak tadi ngomong apa? Ini gue setiap kali komunikasi tuh benar-benar ditranslate sama si Denny ini Bang. Jadi ya agak susah lah ya gitu ya. Karena kan ibaratnya nggak komunikasi yang gue ngomong dia nyautin gitu kan, karena harus ditranslate dulu kan. Terus pas kata bapak-bapaknya itu, ini gue intinya aja ya, jadi nggak usah pakai translate segala macam. Kata bapak-bapaknya, nanti juga lu bakal tahu. Cuman yang pasti, salah satu dari temen lu nggak akan selamat. Buset deh. Pada saat itu,
ya makin kacau nih bang pikiran gue kayak, ya Allah kok kata-katanya sama yang tadi Tina bilang pas di perjalanan dan di mobil gitu kan. Dan tuh bang akhirnya gue lanjutin ngobrol, gue enakin lagi suasananya. Nggak lama temen gue yang dari posko balita, dari posko anak-anak nyamperin ke gue, terus ngajak gue ngobrol 4 mata, ngajak ke keluar tenda gitu. Terus dia bilang gini, Ki, tadi ada anak-anak yang ngomong ke gue. Anak-anak, maksudnya satu orang anak ngomong ke temen gue ini. Gue tanya, dia ngomong apa ke lu? Dia bilang salah satu dari kita ada yang bakal nggak selamat. Sama lagi tuh. Sama bang. Buset. Nah jadi ini udah bener-bener dikasih tanda bang. Iya. Artinya bakal terjadi apa-apa gitu. Wah di situ makin kalut tuh bang pikiran gue kayak, astagfirullahaladzim nih. Kenapa sih? Terus sampai kalau misalkan yang ngomong cuma satu orang, mungkin gue masih bisa beranggapan ngaco, halu, bisa bang. Tapi yang ngomong ya Tina sendiri. Terus si tokoh masyarakat yang bapak-bapak ini, dan ada satu anak kecil bang, kayak gitu. Akhirnya karena emang kondisi badan lagi capek, terus pikiran juga jadi kalut kayak gitu kan. Gue bilang ke teman-teman gue, ini kita tidur gantian berenam. Jadi nanti istirahatnya, maksudnya biar kalau ada yang tidur tetap ada yang standby. Takutnya kalau misalkan kita dibutuhin buat apa-apa, kita bisa bantu gitu kan. Iya. Ya sewajarnya relawan-relawan lah bang gitu. Tuh, akhirnya gue mutusin buat tidur karena emang capek perjalanan juga kan. Terus juga pikiran kalut dengan cerita, omongan-omongan kayak gitu. Nah gue tidur berenam nih bang. Kebetulan yang berenam ini cowok semua. Si Tina dan 2 orang cewek ini nggak mau tidur, belum mau tidur gitu pada saat itu. Ya tuh kita berenam tidur dan kebetulan cowok semua. Di sini kita dapat keanehan lagi bang. Pas saat gue lagi tidur, itu gue ngimpi, gue ngeliat Tina jalan ke gang depan yang ada pohon bambu itu bang. Di mimpi itu, gue cuman ngeliat dari jarak yang agak lumayan jauh, sekitar 3-4 meter, itu dia lagi ngomong sama sosok yang tadi gue lihat bang. Yang hitam itu? Yang hitam itu. Dan itu, gue ngeliat si Tina, itu ngobrolnya gini bang. Tinggi berarti? Artinya apa? Iya. Dan gue pada saat di mimpi itu ya bang, gue tuh negesin bang, ini kaki, ini pinggang, lah kepalanya mana? Gue gitu bang, lah kepalanya mana? Itu benar-benar tinggi banget bang. Buset ya. Ya gue nggak bisa jabarin tingginya berapa ya, secara spesifiknya gue nggak bisa iniin, cuman yang jelas tinggi banget. Nah tiba-tiba bangun bang, gue bangun. Terus ya namanya habis mimpi kayak gitu kan ngos-ngosan ya bang, maksudnya kayak lu kayak orang panik gitu ya. Terus gue duduk, gue ngambil minum. Pas gue balik ngambil minum, gue balik ke tempat yang gue naruh matras buat gue tidur. Temen gue 5 orang bangun bang, dalam waktu yang bersamaan. Barengan itu? Barengan, deng, bangun semuanya. Gue nanya, lu ngapa bangun? Nah gue ditanya balik, lu ngapa bangun? Gue ngimpi si Tina jalan ke depan. Mereka berlima main lihat-lihatan. Ternyata mereka bangun, mereka ngimpi hal yang sama juga. Gila. Berenam mimpi bersama itu. Gila. Nah, karena kata gue, kok mimpi bener-bener berbarengan kayak gini. Takutnya gue ini bukan mimpi, takutnya gue nih bang. Gue bilang coba deh 2 orang atau 3 orang cek ke depan gang, bener ada atau enggak gitu. Nah, itu temen gue ngambil senter, ngecek ke depan gang, tapi alhamdulillahnya nggak ada bang. Terus gue keluar tenda nih. Nah, gue keluar tenda tuh ternyata alhamdulillahnya si Tina pun juga ada nih ya lagi sama temen gue yang ber6 orang itu. Cuman gini bang, dari pas tadi sampai gue tidur, gue ngeliat Tina tuh kayak bener-bener masih pandangannya kosong gitu bang. Terus kayak lemes banget gitu. Diajak ngomong udah mulai bisa nih nyambung, tapi kayak nggak ada ekspresinya bang. Iya. Kayak teman-teman lagi pada ketawa, dia kayak diem aja. Senyum pun enggak bang. Itu kan udah di sekitar jam 2 atau setengah 3-an. Terus gue bilang ke teman-teman gue yang lain, lu kalau misalkan mau tidur silakan. Kayaknya gue udah cukup tidurnya gitu. Dan kan udah mau deket-deket subuh juga ya. Di temen gue yang 6 orang yang belum tidur ini, gue suruh tidur nggak mau, kata dia antara nanggung gitu. Udah mau subuh. Yaudah. Nah pas sudah mau deket-deket subuh, gue nanya nih bang ke salah satu temen gue, kalau misalkan gue azan di musola atau mereka sih nyebutnya surau ya bang. Surau. Iya. Kalau misalkan gue azan di surau sini, nggak apa-apa kali ya gitu. Ya nggak apa-apa lah, emang siapa yang mau ngomelin juga orang azan gitu kan. Udah tuh bang. Kira gue mutusin buat berangkat ke surau. Itu gue posisi emang sendirian bang. Dan gue bisa pastiin itu nggak ada yang ikut gue ke surau. Baik warga desa, kepala desanya atau teman-teman gue yang lain. Sama sekali nggak ada yang ikut. Nah,
Jadi kan suraunya itu posisinya adanya di belakang bang. Tapi itu kalau mau ke suraunya itu jalanannya itu turunan gitu, turunan. Nah pas gue bener-bener mau sampai ke suraunya itu lagi jalan turunan kayak kan harus pelan-pelan dong karena ya jalannya licin dan batu tanah gitu kan. Bener lagi gue lagi turun udah mau sampai itu gue ngeliat bang dengan jelas dan dengan mata kepala gue sendiri di balik surau itu ada makhluk yang tadi gue lihat di pohon bambu itu hitam tinggi gede lagi di belakang surau dia jalan bang. Tapi untungnya posisi jalannya itu bukan ke arah gua. Ini misalkan suraunya kan di sini, madepnya madep ke sini nih. Dia jalannya tuh kemari, Bang. Oh, oke. Nyamping itu. Nyamping. Tapi gua ngelihat banget, Bang. Maksudnya raut mukanya gitu ya. Kelihatan, Bang. Ya maksudnya bulu terus yang bikin gua gua merinding lagi. Yang bikin gua bener-bener merinding banget. Itu gua putih-putih, Bang. Dan gua ngeh itu kayak taring. Oh, taring. Di sininya? Iya. Suraunya itu emang nggak terlalu tinggi. Nah, si makhluk ini jauh lebih tinggi daripada surau itu. Kacau. Itu cuman ya gue mikirnya gue mau ibadah. Masa ya sih lu mau gangguin? Gue mikirnya gitu bang awalnya. Udah tuh. Apa yang gue bisa gue baca. Ayat kursi, gue baca surat Anas apa segala macam. Terus, nah kan tempat wudunya itu bang di surau itu tuh bener-bener yang karena pedesaan. Jadi kayak bener-bener zaman dulu banget bang, kayak masih bambu. Terus yang kalau kita mau wudu ya kita buka tutupnya gitu. Yang airnya tinggal ngalir doang gitu. Nah, tuh pada saat gue lagi wudu, gue dengan sadar dan gue bener-bener itu nyaksiin secara langsung. Lampu surau itu ada yang nyalain. Truk. Sedangkan tadi gue bilang bang, gue bisa pastiin pada saat gue jalan ke surau nggak ada satupun orang yang ngikutin gue. Gue selesai wudu. Gue liat nih, kok lampu nyala ya? Gue dalam hati ngomong, makasih kalau lu udah nyalain lampunya, tapi keluar dah habis itu. Nah, karena gue waktu itu pas masuk, gue ngeliat jam, belum masuk waktu azan nih, ya gue baca tahrim dulu kan. Baca tahrim dulu sambil nunggu masuk waktu azan. Pas masuk waktu azan, udah tuh gue azan. Nah ini, gue mulai digangguin lagi nih bang pada saat gue azan. Jadi pada saat gue azan itu, tiba-tiba lampu mati bang. Tiba-tiba aja tuh. Tiba-tiba dan itu semua lampunya mati. Kalau misalkan orang yang matiin kan harus satu-satu bang. Iya. Truk. Ini barengan truk kayak dah. Yang gua bingungnya juga ternyata si mic-nya ini ikut mati juga. Betul listriknya mati. Iya. Nah kan gua berarti mikirnya, mati lampu nih. Cuman kondisi gua lagi azan, gua baru mulai. Oh iya. Pada saat gua itu kan baru benar-benar baru mulai azan, baru Allahu Akbar. Tiba-tiba bang, itu dari belakang gua itu ada yang ngikutin azan juga bang. Buset. Demi Allah demi Rasulullah bang ya, suaranya mirip banget suara gua. Niru berarti tuh. Ini maaf ya bang, kan kalau misalkan kita main ke daerah-daerah atau kampung-kampung, mereka pasti punya nada azan sendiri kan. Iya betul. Kayak di Jawa, di Sunda kan mereka punya azan sendiri. Nah di situ gua tuh azan dengan kalau lu tahu bang kayak nada yang diupin-ipin gitu bang. Iya. Yang bisa di TV ya. Nah, gue tuh dari pas yang tadi pas siang sampai itu, gue nggak denger ada yang nada azannya kayak yang gue lakuin nih. Oh iya. Cuman pada saat gue lagi azan itu, dari belakang gue ini suaranya persis kayak suara gue dengan nada yang sama. Cuman beda persekian detik. Jadi seakan-akan kayak gemak bang. Iya betul. Tapi kan kalau gemak kan ini kan gue posisi azan gue di dekat tempat imam. Harusnya kalau gemak ke depan, bukan ke belakang. Iya betul. Iya kan? Ini kenapa adanya di belakang gue dan itu bener-bener bang. Lu kalau misalkan lagi dibisikin sama orang kan pasti berasa bang, kayak suara tiupan anginnya. Iya. Ini berasa bang di sini. Sepanjang azan bang. Tapi tetap gue lanjutin, gue terusin. Udah tuh pas selesai, lampu gue nyalain lagi. Terus akhirnya ada kepala desa yang datang. Si kepala desa itu datang, terus nanya gini, rajin banget, pagi-pagi udah datang. Gue nanya, Bapak datang dari tadi apa baru? Ini saya baru nyampe kan, abang lihat sendiri saya baru nyampe. Terus gue dalam hati gini bang, kalau emang makhluk yang gue lihat tadi ini jahat, gue cuma minta tolong deh jaga gue, jaga teman-teman gue. Iya. Dan kalaupun memang seandainya apa yang gue lakuin ini dipandangnya salah, gue benar-benar minta maaf deh. Gue cuma minta
ya gue sampai rumah nanti dalam keadaan selamat. Gue bukan minta ke mereka ya bang. Nanti kan pada bilang kok minta ke setan. Artinya gue ngomong ke diri gue sendiri gitu ya. Maksudnya gue ya kan gue lagi ada di tempat suci kan, tempat baik gitu kan. Masa iya sih mau digangguin juga gitu. Ya tuh akhirnya selesai di situ bang, gangguan yang subuh itu. Nah ini kan memang kejadiannya nggak yang beruntun bang, artinya berkala gitu, kayak beda waktu gitu ya. Terus pas pagi nih bang, gue habis muter-muter nih, habis keliling kampung, lihat-lihat kebun segala macam. Terus ya udah nih kita selesai masak buat sarapan, kita bagi-bagiin dong sarapannya. Karena kan kalau misalkan prasmanan takutnya ada yang malu kalau misalkan mau ngambil kayak gimana, takutnya ya gitu. Oke, kita lebih milih untuk dibagiin aja makanannya. Nah, gue balik lagi nih ke posko lansia. Pada saat gue lagi bagiin makanan, bang, gue perlu pinjam tangan lu nggak bang? Maaf. Kan gue lagi bagiin makanan bang, tangan gue diginin bang, sama yang sesepuh itu. Oh, yang bapak-bapak tadi? Iya, kan posisi gue kan bagiinnya otomatis gue nunduk gini dong. Tangan gue diginin bang. Pegang begini? Sekeceng-kecengnya bang. Buset. Dia ngomong apa? Temen lu bener-bener nggak akan selamat. Gue nanya tuh bang, akhirnya, kenapa sih pak? Kok bapak selalu ngomong kata-kata ini? Dan memang siapa yang nggak akan selamat dan kenapa nggak akan selamat? Emang teman saya salah apa? Dia tetap nggak mau cerita bang. Diem aja gitu ya. Dia cuma bilang nanti lo akan tahu sendiri. Itu kata dia ya. Udah tuh. Akhirnya gue kumpulin nih teman-teman gue. Habis gue bagiin sarapan, terus warga pada sarapan, gue kumpulin teman-teman gue. Gue bilang, gue tanya tuh, gue minta lu semua jujur. Ada nggak yang ngelakuin ketika lu di sini? Terus teman-teman gue pada bingung kan, kenapa sih lu ngomong kayak gitu? Akhirnya gue cerita tuh bang, karena ya pokoknya yang semua kejadian gue ceritain tuh. Apalagi yang selalu dapat kata-kata temen lu nggak bakal selamat. Iya. Gitu. Terus teman-teman gue bilang udahlah nggak usah selalu dipikirin gitu kan ya, kita kalau emang sampai ada apa-apa ya kita minta sama Allah, semoga kita sampai rumah masing-masing pun juga dalam keadaan selamat gitu kan. Ya udah tuh akhirnya gue ditenangin lah nih, karena gue udah gimana ya bang, gue nggak tahu harus berbuat apa gitu, karena ya gue juga nggak tahu siapa yang ngelakuin, gue nggak tahu siapa yang dimaksud, dan kalaupun sampai memang ada yang bakal nggak selamat karena apa gitu kan. Iya. Siangnya itu kan pagi tuh bang kejadian. Siang, gue balik karena kan emang untuk sholat itu ya kita kalau mau di tenda pakai matras bisa sebenarnya, cuman kan ya gimana ya di situ ada tempat ibadah, kenapa nggak lu pakein aja, kenapa nggak lu gunain aja gitu ya udah. Jadi setiap memang waktu sholat ya gue mutusin buat ke surau, buat ke musola itu. Terus zuhur nih bang, gue balik ke surau itu gue ngeliat bang, ngeliat dengan jelas itu ada Tina bang lagi duduk di surau itu sendirian. Nah, cuman pada saat gue bener-bener udah mau nyampe ke surau itu, dia lagi ngomong bang. Tapi sendirian itu? Sendirian. Nah, keadaannya itu udah pakai mukena. Oke. Udah pakai mukena nih. Dan kebetulan mukena yang dipakai sama dia itu warnanya warna putih, tapi memang bercorak, gitu bercorak. Terus gue dengerin nih, kok nih anak ngomong Sunda lancar banget, fasih banget. Sunda ngomong? Sunda, jelas bener-bener Sunda bang ngomongnya. Terus gue panggil dari jauh kan, Tin, gitu. Nggak nengok bang, Tin. Dalam hati gue gini, waduh masa ya setan nih siang-siang dalam hati gue. Dan juga itu kan di musola gitu ya, di musola masa ya setan apa. Terus nggak lama nengok bang, nengok ke gue senyum doang, gitu doang. Terus gue tanya, lu ngomong sama siapa? Diem aja bang, diem. Nah terus udah tuh bang, kan yang tadi gue bilang tempat wudunya itu adanya di samping. Nah habis gue wudu, karena tadi si Tina duduknya itu di depan surau, di tangga-tanggaan kayak gitu, otomatis kalau gue mau masuk ke surau itu gue harus ngelewatin si Tina bang. Iya. Pada saat gue ngelewatin si Tina bang, ini gue kesal sih awalnya, cuman akhirnya gue takut karena pada saat gue lewatin dia, tangan gue dipegang bang. Sama si Tina? Sama si Tina. Dia ngeliatin ke gua, terus ketawa bang. Buset. Yang bikin gue bener-bener takutnya, ketawanya suara laki bang. Laki suara laki. Si Tina bukan, kan ada gini bang, cewek yang suaranya agak ngebas ya. Ini enggak, dia biasa ya, cewek normal suaranya. Kacau. Tapi pas pada saat tangan gue dipegang, gue kan kayak, lu apaan sih, orang gue udah wudu kan, gue bilang gitu. Terus ngeliatin ke gue ketawa. Suara laki lagi. Oke.
Gue tadinya mau kesel jadi takut. Itu jujur bang, gue agak goyang tuh bang situ. Maksudnya ya gimana sih bang, namanya lu mau sholat terus tapi tiba-tiba digituin bang. Gue balik lagi bang, gue nggak sholat tuh akhirnya pas di Johor tuh. Lompat ke malam nih bang, ke Isya. Pas Isya itu gue lagi-lagi datang ke Surau itu sendiri bang. Nah karena memang sendiri dan udah mau masuk waktu azan, belum ada yang azan, ya udah tuh akhirnya gue mutusin buat azan lagi kan di situ. Itu pada saat lagi mulai azan, gue bener-bener jelas banget bang ngedenger bang. Itu kayak suara Tina masuk ke dalam surau juga. Jadi kan memang suraunya ya laki-laki dan perempuan dicampur, cuman disekat kayak kain hijau gitu doang. Iya. Kenapa gue tahu suara Tina? Karena dia kayak sambil, ya gue nggak tahu tuh entah dia nyanyi atau dia ngapain, gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti karena ya lagi-lagi dengan bahasa Sunda. Cuman yang gue enggahnya itu tuh emang suara Tina bang. Pas lagi azan itu, lagi di tengah-tengah bang, itu lampu mati lagi bang. Lampu mati lagi. Nah, yang bikin gue bener-bener panik itu di belakang gue lagi-lagi ada yang ngikutin azan. Cuman kali ini suara Tina bang. Cewek berarti itu? Cuman berdirinya di belakang gue persis. Itu pas lagi hayya 'alas shalah, darinya maksudnya pas sudah masuk hayya 'alas shalah, lampu mati, terus di belakang gue kayak ada yang ngikutin lagi. Cuman kalau ini azannya dengan versinya dia. Kan kalau yang waktu pas subuh kan versi gue juga tuh yang ngikutin. Kalau ini versinya dia. Ya suaranya suara Tina bang, gue nggak banget. Ya gue temenan sama dia kan 3 tahun di sekolah ya. Maksudnya nggak apa sama suaranya dia gitu kan. Iya. Gue selesai azan, gue nyalain lampu bang, gue beraniin diri. Gue ngeliat Tina bang, beneran ada. Tapi lagi duduk bang di pojokan. Tempat cewek? Di tempat cewek. Oke. Berarti kan yang tadi di belakang gue bukan orang. Bukan Tina kan? Iya. Itu. Nah udah tuh bang. Untungnya pas sholat sih misalnya nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Selesai sholat pun juga nggak ada kejadian apa-apa. Gue dan temen-temen gue balik ke tenda. Terus kita selesai masak, bagiin makanan lagi tuh. Itu kan karena kan mau makan malam. Pas saat lagi makan bareng-bareng, itu gue ngeh bang. Salah satu temen gue nggak ada. Kan gue kan ber-12 nih. Pas lagi makan itu cuma 11 orang. Gue hitung temen gue. Yang nggak ada Tina bang. Tina? Iya. Nah, kita lagi makan rame-rame. Gue kan nanya nih, si Tina kemana? Belum juga mingkem bang. Teriak, suaranya si Tina teriak dari dalam tenda anak-anak. Tenda yang buat gue ya, buat tim gitu ibaratnya ya, buat krunya. Dari tenda kru, itu dia teriak bang, sekeceng-kecengnya. Wah, buset. Kita nyamperin dia, nanti lagi kesurupan bang. Kesurupan? Dengan kondisi, dengan keadaan, dia masih pakai mukena. Yang tadi, sholat tadi di surau? Buset. Yang Isya ya, yang sholat Isya. Terus udah tuh bang, gue langsung mikir gini kan, oh mungkin ini maksudnya yang dibilang nggak selamat. Awalnya gue tuh mikirnya cuma sebatas kesurupan doang bang. Iya, gue nggak ngerti, tapi sedikit banyaknya tau lah tentang gimana caranya buangin orang kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh gue bacain ayat kursi, gue apain segala macem. Itu bang lagi-lagi bang, gue diketawain sama kayak yang tadi pas Zohor yang siang-siang itu bang. Laki-laki? Iya. Dan posisinya dia sama, nunjuk-nunjuk gue. Hahaha. Karena gue sambil baca-baca bang. Gue baca-baca, terus tangan dia gue pegangin kan, jempol tangannya gue pencet. Dia ketawa, nunjuk muka gue. Hahaha. Dan itu suara laki lagi bang. Yes. Nah, udah tuh, itu kan akhirnya warga pada ke tenda kita gitu kan, terus juga si kepala desa itu ke tenda kita. Nah si kepala desa ini nanya ke gua, memangnya ada apa sih, kok sampai kayak gini? Ya gua balik nanya kan, seharusnya kan saya nanya pak, sebenarnya di sini ada apa? Kok teman saya sampai segininya gitu. Nah tuh akhirnya kita dikasih tahu bang, kenapa si Tina dari awal itu gelagatnya aneh dan yang kata tadi tuh bang. Teman lu nggak bakal selamat. Kata-kata itu lagi-lagi keluar bang. Dari mulut Tina. Oke. Tapi kali ini lengkap bang. Dia bilang dengan bahasa Sunda ya bang. Temen lu nggak bakal selamat. Nah ada lanjutannya bang. Karena temen lu ngebuang pembalut kotor di daerah sini. Gara-gara itu ya? Buset. Gua kaget tuh bang. Campur kesal juga jujur ya, karena ya gimana ya bang, itu kan nggak seharusnya dilakuin sama orang ya, artinya ngebuang pembalut kotor ke sembarang tempat. Iya. Terus akhirnya ditolongin lah sama si sesepuh yang
yang sempat ngomong temen lu nggak bakal selamat gitu juga. Akhirnya disembuhin. Terus alhamdulillah tuh bang, setelah dipegang sama si sesepuh itu, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Maksudnya udah selesai gitu, tapi si Tina tuh masih nangis aja bang, masih nangis. Gua dan 11 orang temen gua itu diajak ngobrol sama si sesepuh ini. Dia bilang gini, kalau temen lu mau selamat, kalau temen lu mau balik kayak awal, lu cari nih pembalut kotor, lu buang di tempat yang semestinya. Akhirnya gua dan temen-temen gua mutusin buat ya udah, itu gua akhirnya berlima tuh. Tapi gue ngajak cewek 1 orang buat nantinya ngambil si pembalut ini, masa iya cowok yang ngambil gitu kan. Gue ngajak temen gue 1 cewek buat ngambil pembalutnya nanti gitu. Udah tuh bang, akhirnya kita cari. Untungnya ketemu bang. Gue nggak ngerti pada saat itu kesalahan apa yang dibuat si Tina bang. Oh ya, nih sorry bang. Kenapa si Tina ngebuang pembalut kotor di situ? Jadi gini bang. Kan sebelum kita nemu desa untuk Baksos, kita kan survei dulu. Iya. Nah, dari waktu kita berangkat sampai dari survei dan keberangkatan kita, itu jaraknya cuma 3 hari. Nah, jadi 3 hari sebelum kita berangkat itu kan ada yang survei nih, teman-teman gua. Itu ada 4 orang. Salah satunya si Tina. Oke. Pada saat itu, dia lagi head bang, lagi halangan. Nah, dia ngebuang pembalut kotornya gitu. Jadi itu bang alasannya kenapa si Tina bisa ngebuang pembalutnya gitu. Maksudnya waktunya tuh pas lagi survei itu, bukan pas berangkat ini ya. Ya gue sebenarnya akhirnya nggak kasihan bang sama Tina, malah kesel. Menurut gue itu kayaknya emang nggak seharusnya dilakuin gitu. Ngapain lu buang pembalut? Kalaupun emang pembalut itu kotor dan mau lu buang, paling kan bisa lu taruh plastik, ntar lu buang tempat sampah. Iya betul. Ini buang sembarangan. Dan lu tahu bang, dibuangnya di mana? Gue nemunya di mana? Di depan gang nih yang dekat pohon bambu bang. Oh di situ. Gue nggak tahu dia ngebuangnya di situ atau enggak. Cuman yang jelas gue nemunya tuh di situ. Dan kan yang si sepuh ini bilang kan pembalut kotor. Dan yang makhluk yang masuk di tubuh Tina itu bilangnya kan pembalut kotor. Pada saat gue ngeliat dan mau dipungut, itu nggak kayak keadaan bersih bang. Pembalutnya bersih. Aduh. Nggak bersih sih, maksudnya kayak misalkan kayak pembalut yang udah dicuci gitu. Oh iya. Ya gue langsung berasumsi, ya udah mungkin ini pembalutnya udah ambil, taruh plastik, kita buang. Untuk akhirnya udah tuh bang. Nah pas gue balik ke tenda lagi, itu si Tina masih nangis tuh bang, masih kayak histeris gitu kan. Cuman dia ngomong, gue nggak ngerti apa yang dia ngomongin karena sambil nangis gitu. Akhirnya ditenangin, terus dikasih minum sama si yang sesepuh itu yang ngobatin si Tina. Tiba-tiba dia ngomong, gue mau pulang gitu. Akhirnya dia dalam kondisi dia udah lumayan tenang, dia ngomong kayak gitu, gue mau pulang. Ya gue bingung dong bang, karena kan itu gue sebenarnya tuh hitungannya masih 2-3 hari lagi bang di desa itu. Iya. Cuma ya gue pribadi pun juga makin lama makin capek bang kalau misalkan setiap harinya harus ngadepin ketemu makhluk kayak gitu-gitu. Dan ditambah kondisi si Tina ini kayak gini, gue jujur pada saat itu yang gue pikirin, gue nggak mau ngambil resiko. Artinya gue nggak mau sampai temen gue kenapa-napa. Kira udah tuh, gue ngobrol sama si kepala desa ini, gue bilang, gue minta maaf dengan ngomong 4 mata gitu bang. Terus gue bilang kan, jangan nantinya bapak kapok kalau misalkan ada yang mau baksos di sini lagi, ada yang mau, takutnya gue nantinya jadi cap jelek bang. Iya. Jadi kapok gitu kalau misalkan ada yang dari orang kota, kasarnya orang kota mau ngadain kegiatan sosial di desa itu, takutnya kapok gitu. Karena akhirnya udah tuh gue ngomong sama si kepala desa itu dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya gitu bang. Akhirnya gue bilang, teman saya minta pulang dan saya juga mutusin untuk pulang malam ini. Si kepala desa itu ngomong, nggak bisa. Kalaupun lu mau pulang, nggak bisa malam. Lu harus nunggu pagi. Gue nanya, kenapa? Nggak apa-apa, yang penting jangan malam. Nah, si sesepuh itu, dia tuh kayaknya kalau ngomong sama gue, kayak bawahnya kayak emosi bang nih si sesepuh ini. Nah, si sesepuh ini ngomong ke gue, kalau misalkan lu mau pulang malam, lu mau nggak selamat. Berarti kayak semacam diancam gitu. Iya. Kalau lu mau pulang dari sini, lu mau pergi dari sini, tapi keadaannya malam atau dini hari, gue bisa jamin lu nggak akan sampai rumah. Kata si sesepuh itu ya. Dengan perdebatan yang alot, akhirnya kita diperbolehin untuk pulang malam itu juga gitu.
Tapi ya itu perdebatan panjang banget bang gitu. Gue dengan mohon karena gue bilang kondisi teman saya udah kayak gini-gini gitu kan. Kayaknya nggak memungkinkan banget kalau gue harus nerusin baksos di daerah situ gitu. Akhirnya setelah disetujuin, udah tuh bang, teman-teman gue yang lain pun juga pada saat itu bener-bener kayak panik bang, karena kan yang lihat temennya sendiri kesurupan. Ya walaupun ini sebenarnya si Tina ya dari temen gue yang salah gitu. Gue nggak menyalahkan desa itu ada apa-apa bang, sama sekali gue nggak menyalahkan. Cuma yang sangat gue sayangkan teman gue sendiri kenapa harus sampai ngelakuin kayak gitu ya. Dan tuh akhirnya teman-teman gue pada packing semua, ya terus kita ya sebenarnya berat hati sih untuk meninggalkan desa itu, apalagi ngelihat keadaan desa yang habis kena musibah dan juga ya kita udah mulai deket nih sama anak-anak kecil, sama lansia-lansia. Ya sedih juga sih bang tinggalnya gitu kan. Tapi ya mau kayak gimana gitu. Dan itu akhirnya kita mutusin buat balik malam itu juga. Alhamdulillah bang, alhamdulillah itu sampai kita perjalanan tuh nggak ada apa-apa gitu, nggak ada gangguan apa-apa. Cuma pada saat lagi di perjalanan pulang itu kan ya perjalanan lumayan panjang bang ya. Kalau misalkan 4-5 jam kan dia di tol. Ya kalau mau ngapa-ngapain, misalnya kayak mau pipis atau mau pup ya kan harus minggir dulu lah ya. Misalnya kan perjalanan panjang banget, nggak bisa ditahan gitu maksudnya. Terus teman gue dia ngomong gini bang, ini kondisinya udah di perjalanan, udah di masuk tol bang. Temen gue dia ngomong, gue mau ke kamar mandi dong. Ya udah ke kamar mandi. Tanpa gue engah bang, dan teman-teman gue juga awalnya nggak ada yang engah. Kita berhenti di rest area di kilometer yang sama pada saat kita berangkat. Oh. Cuman ya ini di arah yang berbeda ya. Seberangan. Tapi di rest area di kilometer yang sama. Nah di situ gue, kenapa nih kok kita berhenti di rest area yang sama? Tiba-tiba si Tina, dia kan posisinya di mobil gue yang keluar cuma satu orang, si Denny yang tadi sebagai translator yang duduk di depan di samping gue. Itu jadi 5-5, yang sisanya gue, 2 orang cewek, 2 orang belakang itu nggak keluar. Tiba-tiba Tina teriak-teriakan bang. Gue kaget dong, gue tanya lu kenapa? Dia nunjuk ke arah pahanya bang. Nah pas gue lihat itu darah bang. Dia kan pakai celana kayak warna kaki gini kan, kayak warna krem-krem gitu. Iya. Itu jelas bang, darah. Dan itu kayak bukan darah lama, kayak darah baru. Jadi kayak darah yang masih keluar bang. Kalau misalkan cewek bocor, itu darahnya kayaknya nggak akan sebanyak itu. Ini banyak banget. Cuman temen gue yang si cewek yang samping si Tina ini ngomong, lu kayak bocor karena darahnya sama kayak darah head gitu kata dia ya. Iya. Cuman kalau bocor nggak sebanyak ini. Iya. Dan itu masih ngalir bang. Buset. Dan sorry banget, bau bang. Aduh. Kayak semacam pendarahan gitu. Iya. Baunya kayak gimana sih, kayak kita lagi nyium orang lagi kurban kan banyak darah kan, ya baunya kan amis gitu. Iya, kalau kata orang Betawi mah peleng-pelengan gitu baunya. Iya. Akhirnya kaca gue buka tuh bang, terus setelah si Denny masuk, gue bilang udah kita cabut. Nah, gue pada saat itu gue bilang kan, kita cari rumah sakit atau klinik terdekat karena di rest area itu nggak ada. Terus teman setelah gue pikir-pikir ini kan di tol ya, rada susah dong kalau misalkan mau nyari rumah sakit atau klinik. Akhirnya temen gue ada yang nyeletuk gini, yaudah kita keluar tolnya di daerah-daerah Jakarta aja gitu, di dekat-dekat rumah kita. Nanti kita baru ke rumah sakit ya udah. Tuh gue tanya si Tina kan, tapi lu masih bisa nahan nggak gitu? Bisa ya udah. Tapi si darah ini tuh masih keluaran terus bang. Aduh. Sampai bener-bener itu jok mobil tuh ya gimana sih? Di depannya tuh ya kayak udah mulai darah juga. Kayak ada darah ngalir. Pokoknya bener-bener banyak banget bang. Banyak banget. Nah akhirnya gue berhenti di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur bang. Klinik. Berhenti di klinik di Jakarta Timur. Udah tuh gue belokin ke situ. Yang masuk Tina dan 2 orang cewek lainnya nih. Pas keluar gue tanya kan, dokter bilang apa? Gitu. Dokter nggak bilang apa-apa. Dokter cuman bilang ini bocor. Nggak ada penyakit lain bang. Nggak ada penyakit kayak, maksudnya penyakit serius gitu ya. Ini nggak ada, kayak cuman ini darahnya ya dari ya darah head gitu bang. Darah head banyak banget bang. Banyak banget. Sampai gue kan bawa jaket bang. Jaket gue tuh penuh darah. Maksudnya gue tuh seenggaknya buat nyetop si darah ini dulu nih. Tapi ya nggak bisa sampai si jaket gue itu pun penuh dengan darah. Nah akhirnya gue langsung ngeh nih, kayaknya di sini ini bukan penyakit biasa.
Nah, gue mutusin langsung buat telepon kenalan gue, ada salah satu orang bisa gitu bang. Itu ya jaraknya nggak jauh-jauh banget dah dari Jakarta Timur ke daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terus akhirnya gue manggil si orang ini Om. Gue sampai di rumah si Om ini, langsung tuh gue ceritain dari awal ceritanya dan inti permasalahannya. Si Om itu ngeliat Tina kayak orang jijik bang. Jadi pada saat si Tina turun dari mobil, dituntun sama si temen gue yang cewek ini, duduk di depan Om itu jaga jarak bang. Terus akhirnya udah tuh kan, setelah gue jelasin masalahnya apa, terus gue ceritain masalahnya gitu. Si Om ini ngomong, ini bukan dari sana yang salah, ini temen lu yang salah. Yang gue bilang iya memang temen saya yang salah, gue bilang gitu. Jadi kan tadi kan gue bilang bang, pada saat gue menemukan pembalut kotor itu, gue kan ngeliatnya kayak pembalut yang udah dicuci bang. Ternyata si Tina dari pas pada saat survei itu, pulang survei dari desa itu, pulang ke rumah itu udah mulai diikutin bang. Oh, dari situ? Dari situ. Kan tadi kan gue bilang jarak antara survei sama keberangkatan kita itu kan cuma 3 hari. Iya. Si Tina ternyata pada saat pulang survei, itu dia headnya selesai, menurut si Tina. Selesai. Tapi kayak cuma ngeflag gitu doang ya. Maksudnya kayak cuma noda-noda doang kalaupun keluar. Ternyata itu bukan head yang selesai, bang. Aduh, bentar gue merinding, bang. Ternyata ada sesuatu yang ngejilatin darah kotornya dia, bang. Selama 3 hari itu? Selama 3 hari. Jadi menurut si Tina, dia headnya selesai. Iya. Padahal ada sesuatu yang ngejelatin darah kotornya dia. Nah, sesuatu yang ngejelatin darah kotornya dia, itu pocong bang. Pocong? Makanya waktu pas dia berangkat, yang di toilet itu, yang tadi gue cerita di awal kan dia kan kayak gini kan, posisinya. Oh, iya. Nah, itu sosok yang ngikutin dia. Itu. Nah, si Om ini, itu tahu bang kejadian-kejadian apa aja. Kayak gue dikasih lihat. Gue kan ceritanya cuma inti permasalahan tentang si Tina ya, bukan kayak gue disuruh ngeliat apa gitu ya. Nah, terus si Om ini tuh tahu yang gue pas azan digangguin, gitu. Terus pas baru datang gue ngeliat sosok hitam di pohon bambu. Tahu juga dia. Tahu juga. Nah, ternyata bang si Om itu ngomong, yang hitam nyangkutnya di gua bang, ngikut ke gua. Jadi pas Tina selesai, itu gue baru mulai berasa bang. Jadi kan si Tina selesai diobatin nih. Nah itu emang pas habis diobatin itu ya dia udah mulai diajak ngomong nyambung. Terus ya layaknya manusia, tatapannya udah mulai nggak kosong gitu. Maksudnya ya kayak natap sesuatu ada gitu kayak tatapan gini gitu bang. Kontak matanya udah mulai jelas gitu, nggak yang kosong. Begitu dia sehat, dia udah bisa ketawa tuh gue bang yang baru mulai berasa. Aduh. Gitu. Jadi kayak berarti nih selesai satu gantiannya ke gua gitu. Nah ternyata kata si Om itu yang hitam yang tinggi gede itu nyangkutnya di gua. Dan tuh kan akhirnya gue bilang ke si Om itu kan, Om tolong dong Om kalau itu sekalian dan nih gue bilang sekalian dibersihin saya nih gitu kan. Dan tuh akhirnya dipegang sama dia. Terus udah tuh bang, gue udah mulai ngerasain entengan nih badan gua. Akhirnya kita mutusin buat pulang tuh. Nah di situ gue jujur bang nggak ada rasa lain selain bersyukur bang. Karena apa? Gua dan teman-teman gue bisa pulang dengan selamat, terutama si Tina. Iya. Bisa pulang bener-bener dengan ya kondisi tubuh, kondisi fisik sama kayak pas waktu berangkat, artinya utuh, selamat gitu kan. Terus gue bilang ke teman-teman gue dan gue bilang ke Tina, tolong jangan ceritain ke nyokap bokap lu. Takutnya ya nantinya kita yang bakalan kena omelannya gitu kan. Iya. Ada tuh bang. Jadi kan yang mobil yang gue bawa itu mobil teman gue bang. Mobil si Denny ini, mobil si Denny. Itu. Nah dari rumah Denny ke rumah gue ya jaraknya nggak jauh, tapi ya lumayan lah, kayak 15-20 menitan. Selama gue pulang perjalanan dari rumah Denny ke rumah gue, bahkan gue bawa motor nih, itu gue bener-bener kayak ngerasa gimana bang ya? Di kepala gue nih kayak ada sesuatu bang, di leher gue, sorry, bukan di kepala, di leher gue. Iya. Gue akhirnya ngeberaniin diri pas gue udah mau sampai rumah. Gue ngeberaniin diri untuk gue ngeliat spion. Jadi pada saat di jalan itu, gue benar-benar ngeliat dengan jelas ada sosok yang sama bang, hitam, tinggi besar, lagi duduk bang di motor gue. Dan kenapa pundak gue berat?
terus gue ngerasa kayak ada sesuatu bang. Dia gini bang, gak gue bang. Oh, ngelendut. Gila sih. Makanya gue ngerasa kayak di sini gue ada sesuatu nih. Berasa bang, kayak kena bulu-bulu. Anjing ini gue. Rasa banget itu. Gila. Ini gue nih, sumpah. Kayak kalau rambut kan halus bang. Iya. Kalau ini bulunya kayak bulu kasar, kayak bulu domba dah. Iya, gitu, iya. Kasar gitu. Yang tebel-tebel gitu. Iya, kasar. Dan itu gue nyium bau bang. Gue nggak tahu itu baunya bau apa, karena gue nggak pernah nyium bau itu sebelumnya. Tapi yang jelas itu bau. Iya. Pas gue ngeliat di spion, ya ada. Itu nah terus akhirnya gue pulang sampai rumah. Kan yang tadi gue bilang bang, gue kan bisa kayak gini kan keturunan dari bokap. Pas gue matiin motor, gue mau turun dari motor nih bang, belum turun, baru mau turun, baru buka helm, terus gue buka balaklapa, buka buff gitu, buka masker. Wah, aku keluar pintu, ngomong, jangan masuk lu balik ke rumah om, lu balik ke rumah om. Gue digituin. Nah gue kaget kan, kenapa? Jangan pulang lu, balik ke rumah om. Si om gak telepon nih bang. Om, barusan nih baru nyampe rumah, kata ayah gini. Si om bilang, itu yang dulu nggak mau gue usir. Duh, gila. Itu yang dulu nggak mau gue usir. Itu. Nah, ternyata kenapa nggak mau diusir? Yang punyanya si Tina ini juga nggak mau pulang, bang. Si pocong ini? Iya. Nah, tapi untungnya udah nggak di tubuh Tina, tapi masih ada di rumah si om ini. Nah, si pocong itu, ya gue nggak tahu dia gimana ngomongnya ya. Pokoknya itu intinya dia nggak bakal pulang kalau yang di gue nggak mau pulang juga. Mau barengan pulang. Sedangkan yang di gue tuh bener-bener nggak mau pulang, maunya yang ngikut sama gue. Buset deh. Nah akhirnya, udah tuh bang, gue mutusin buat balik lagi ke rumah om. Malam itu kan tuh gue nyampe sekitar jam 8 jam 9 malam tuh. Pagi itu, udah dini hari lah. Udah dini harian tuh, udah jam 3 jam 4-an gitu. Itu gue mutusin buat balik ke desa itu lagi bang. Langsung ya, itu? Iya, pagi itu juga ya, karena yang ada di gue kan nggak mau pulang. Yang abis nyangkut sama Tina juga nggak mau pulang, kalau yang di gue nggak pulang. Oh iya. Sedangkan kata si om, ini mau nggak mau lu yang harus berangkat ke sono. Tapi itu akhirnya gue ditemenin sama si om itu. Iya. Nah itu akhirnya pas gue nyampe rumah om, dan om menerangkan untuk lu harus balikin yang ada di lu, biar ini yang si pocong ini ikut pulang juga. Gitu. Nah itu gue sampai digambarin bang sama si om tuh, masa wujud yang si pocong tuh gimana, masih melet-melet bang. Dan tuh akhirnya gue nelpon si Denny, gue minta pengertian sama Denny buat minjem mobil gitu kan. Karena kan nggak mungkin kalau gue pakai motor karena jauh banget gitu. Akhirnya sama Denny diperbolehkan untuk pakai mobilnya lagi, dan gue balik cuma berdua sama om doang. Nah cuma pada saat gue balik itu gue nggak masuk ke desa itu lagi, cuman sampai di depannya doang. Nah kata si om pas gue mau masuk gang yang tadi ada pohon bambu itu, om bilang udah stop di sini. Ini rumahnya. Itu, ini rumahnya, ini tempatnya. Lu nggak perlu masuk. Tapi gue harus turun. Gue Gue nggak tahu tuh gue diapain, maksudnya dibacain apa. Yang jelas pundak gue kayak diusap-usap gitu kan. Terus si om tuh kayak komunikasi. Nah terus yang gue dengar dengan jelas tuh kayak intinya kan anak ini nggak bersalah gitu. Jadi tolong jangan diganggu gitu. Nah terus pada saat lagi jalan balik, mau balik ke Jakarta lagi, si om ini ngomong, kenapa ada sosok makhluk yang ngikutin gua? Karena dari awal datang dia nggak suka bang sama gua. Oh. Gitu. Nah ternyata bang, ternyata si sosok hitam tinggi besar ini itu pegangan si sepuh itu. Tokoh masyarakat tadi. Makanya kan gue tadi kan bilang si sepuh ini kalau ngomong-ngomong gue kadang nggak suka. Gitu. Gila sih. Tuh, tapi rumahnya di pohon bambu itu. Rumah yang si makhluk itu di pohon bambu itu. Oke. Gitu. Nah, gue sih nggak tahu ya, entah cuman ada sangkut paut atau emang pegangan si sesepuh ini, gue nggak tahu ya. Cuman si om tuh cuman neranginnya kayak gitu doang. Si makhluk hitam tinggi besar ini punya si sesepuh. Tuh. Kacau sih. Berarti bisa kemungkinan si sepuh ini yang nyuruh ngikut, apa gimana? Nah, gue nggak ngerti sih bang kalau misalkan disuruh atau enggaknya ya. Karena kan yang kalau ngikut Tina itu sosoknya pocong gitu. Nah dia kan suka ngikutin. Maksudnya kenapa dia ngikutin Tina ya karena dia suka jelatin darah kotornya itu ya.
Gitu bang. Dan tadi kan nyebutnya nggak suka tuh. Nggak sukanya kenapa itu? Nggak suka sama guanya. Jadi kalau menurut Om itu apa yang ada di gua dan apa yang ada di sana itu bertentangan. Oh, energinya sesuai lah ya. Kayak karena kan ini yang gua tahu ya bang, tapi koreksi kalau gua salah. Katanya kan orang yang bisa itu kan auranya lebih kuat daripada orang awam, iya. daripada orang biasa gitu ya. Nah mungkin auranya itu bang yang bikin dia nih tertarik gitu mau kasarnya. Iya betul. Jadi nggak suka lah. Berarti kalau ada orang yang gimana gitu, panas gitu, mungkin kepanasan atau gimana. Itu. Berarti itu nunjukin awal nggak sukanya itu dari pertama yang lu lihat itu ya. Pas sudah diliatin itu baru. Dari yang pas gue dateng yang gue pertama kali ngeliat sosok itu di pohon bambu yang siang-siang itu. Iya. Bisa siang-siang kelihatan kayak gitu. Biasanya malam segala macam. Iya. Aduh. Dan tadi kan si Tina ini itu ya 3 hari sebelumnya kan datang survei. Berarti itu pas di rest area itu udah diikutin itu. Pas berangkat. Iya, udah. Jadi itu pokoknya diikutinnya dari pas pulang survei bang. Pulang survei. 3 hari diikutin. 3 hari diikutin. Untungnya selamat ya. Alhamdulillah masih bisa selamat bang. Dan itu tadi kan lu sempat diketawain nih sama si Tina. Itu kemungkinan si sosok pocong. Iya. Oh. Makanya suaranya laki itu. Dan dia kenapa mentertawakan gua karena dia tuh ngerasa gua nggak bisa ngelawan dia bang. Tuh. Kayak di remehin ya. Gitu. Makanya dari yang pas ketemu di surau pertama kali dia kan ketawa tuh. Kalau ini pendapat dari Om ya. Jadi anggapan si makhluk itu kayak lu ibadah tapi lu nggak bisa ngelawan gua. Makanya diketawain. Iya. Apalagi waktu pas yang si Tina kesurupan itu kan gua orang pertama yang megang Tina, yang coba buat nyembuhin Tina. Gua baca ayat kursi, dia nggak ngefek apa malah makin ketawa kenceng gitu. Tunjuk-tunjuk. Iya. Gitu. Kacau sih. Nah tadi kan nih ada satu pertanyaan nih. Tadi kan lu sering ke surau sendirian nih. Lu nggak ngajak teman apa gimana? Ya ngajak, cuman kan ya balik lagi ibadah kan masing-masing ya. Gua nggak mau maksa buat ayo ikut gua gitu. Saya netizen komen nih karena. Oh iya. Ya kan kalau misalkan sendirian 12 orang gini-gini kayak gitu. Iya pasti kan kalau ada yang komen gitu gua tinggal jawab bang. Ibadahmu, nerakaku bukan urusanmu, surga belum tentu jadi milikmu. Iya betul. Gitu. Dan kita juga nggak tahu ya ada nonis sama apa enggak. Iya. Tapi sih memang muslim semua bang, muslim semua. Sholatnya pada tenda sendiri. Sholat sih sholat, cuman kalau belum masuk waktunya, belum pada datang. Sholat mah sholat semua, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Aman ya. Nah ya, ngejawab nih ya. Oh ya pas pulang nih bang, tadi kan lu malam nih ya pulang. Itu kan debat panjang tuh ya. Itu nggak ngasih tahu dia kenapa nggak boleh pulang malam segala macam. Nggak ngasih tahu dan gue juga nggak nanya. Nggak nanya. Si Om juga nggak ngasih tahu si Om ini. Nggak. Cuman gue sempat kalau ke Om gue sempat nanya Om waktu pas mau pulang gini. Om sih cuman jawab ya enggak itu mah bahasa dia doang kali gitu. Nakut-nakutin doang. Gitu. Apa jangan-jangan dia punya niat terselubung ya jangan-jangan ya mungkin ya gue nggak tahu tapi kan pagi malamnya ntar gimana. Iya. Kita nggak tahu nggak boleh sujon ya. Iya. Oke itu tadi cerita dari Bang Rizky, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan terima kasih nih Bang. Siap sama-sama. Udah mau sharing pengalaman yang mantap ini bisa jadi buat pelajaran ya Bang. Buat cewek-cewek yang mau ke desa ke perkampungan gitu ya. Yang banyak pohon-pohon pokoknya untuk jangan buang pembalut sembarangan karena fatal ya Bang bisa dibilang ya. Bisa diikutin pocong sampai 3 hari. Iya sebenarnya ya dimanapun ya kita harus menghargai sih ya itu nggak cuma di desa ya di kota pun juga kan kita harus menghargai gitu kan karena kan maksudnya sesuatu yang nggak bisa dilihat orang adanya di mana-mana. Iya betul apalagi kalau asal-asalan begitu kan bisa aja di kamar mandi ada sesuatu kita nggak tahu. Oke. Dan seperti biasa nih, gue mau nginfoin lagi ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Oke, segitu dulu. Gue Putro pamit undur diri. Bang Rizky juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.